Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang transformasi, khususnya yaitu rotasi atau perputaran. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar rotasi atau perputaran? Belum ya? Nah, rotasi. Rotasi merupakan perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi harus memiliki pusat acuan rotasi dan juga beberapa jauh rotasi dilakukan atau biasanya dalam derajat. Pada rotasi perputaran ini, rumus pertamanya yaitu jika suatu titik dirotasi dengan acuan titik pusat. Rumus kedua adalah jika suatu titik dirotasi dengan acuan titik S, PQ. Nah, rumus rotasi ini ada yang rotasi sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0, yaitu min Y, X. Nah, 90 derajat ini bersifat negatif ya. Kalau rumus yang bersifat positif, Nah, kalau yang bersifat negatif 90 derajat yaitu rumusnya Y, min X. Nah, dan seterusnya. Biar adik-adik lebih paham lagi, selanjutnya kakak akan menjelaskan contoh dari sebuah rotasi perputaran tersebut. Yang pertama, titik A min 3,1 jika dirotasi terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat, tentukan dua bayangannya. Bagaimana cara menentukan dua bayangannya? Yaitu yang pertama, kita tentukan nilai A yaitu min 3,1 dirotasikan terhadap titik pusat 90 derajat. A aksennya kita masukkan rumus 90 derajat yang positif karena 90 derajat itu bernilai positif ya adik-adik. Kita masukkan rumusnya yaitu min Y, X. A aksen dimana nilai min Y-nya ini yaitu min 1 dan nilai X-nya itu min 3. Langsung saja kita masukkan nilainya tersebut. Maka A aksennya menjadi min 1, min 3. Lalu yang kedua yaitu kita akan menentukan dua bayangannya yang dirotasikan terhadap sudut 180 derajat. Kita masukkan nilainya A min 3,1 dirotasikan terhadap titik pusat 180 derajat. A aksen kita masukkan rumusnya min X, min Y. Kita masukkan nilainya, min X-nya yaitu 3 dan min Y-nya itu min 1. Nah Kak, lalu cara menggambarnya bagaimana? Cara menggambarnya cukup mudah ya adik-adik. Kita tentukan dulu nilai titik A-nya yaitu min 3,1 90 derajat. Lalu kita tentukan nilai A aksennya 90 derajat yaitu min 1 min 3. Kita tarik garis. Lalu kita tentukan A aksen yang 180 derajat ini yaitu 3, min 1. Nah, mudah kan? Selanjutnya kakak akan berikan contoh soal yang kedua yaitu jika AB terhadap 0,270 derajat, P aksen 8, min 6, tentukan titik P. Nah, ini soalnya agak dibalik ya adik-adik. Kita akan menentukan titik P-nya. P, A, B-nya ini kita ubah menjadi X, Y biar lebih mudah. Kita tentukan nilai P aksennya. Kita masukkan rumusnya 270 derajat itu bersifat negatif atau positif. Kita lihat dulu ya. Kita masukkan rumusnya. P aksen min Y, X 8
sama dengan min Y. Jadi nilai Y-nya itu 8, sedangkan nilai X-nya itu min 6. Maka titik pusat P-nya itu yaitu min 6,8. Nah, sangat mudah kan adik-adik? Namun, jika nanti ada adik ingin bertanya, silahkan pada akhir penjelasan materi ya adik-adik. Kakak akhiri penjelasan materi dari kakak. Selanjutnya, penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama kakak Lilia Titania dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dilatasi. Ada yang masih ingat apa itu dilatasi? Nah, maka dari itu kakak akan menjelaskan apa itu dilatasi. Nah, dilatasi ingat saja, yaitu perbesaran atau perkecilan suatu objek. Di sini kakak akan memberikan ilustrasinya. Nah, kalau kita melakukan pemotretan di sebuah studio foto atau dimanapun, pasti akan ditanya sama tukang fotonya kan, mau ukuran berapa? Nah, di situ pasti akan tersedia dari ukuran terkecil hingga terbesar. Selain itu, ada contoh lainnya seperti miniatur dengan bangunan aslinya, yang mana adalah Candi Borobudur, yang mana adalah gantungan kunci miniatur dengan bangunan aslinya. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan apa itu dilatasi. Nah, arti dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau memperbesar atau memperkecil suatu bangunan, tetapi tidak mengubah bentuknya sama sekali. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, selanjutnya di sini kakak akan membahas jenis-jenis dilatasi. Nah, ingat jenis-jenis dilatasi terbagi atas dua macam. Yang pertama ada dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Yang pertama, kakak akan membahas dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, kita misalkan ada titik pusat P, Y yang akan didilatasi ke titik pusat 0,0. Maka dari itu, akan diperoleh P aksen di mana koordinat X aksen, Y aksen, atau dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, untuk jenis dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi terhadap A, B. Misalkan ada titik pusat P, X, Y yang akan didilatasikan ke titik pusat A, B oleh faktor skala K. Maka dari itu, dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk contoh soalnya, di sini kakak akan menjelaskan, misalkan, tentukan dilatasi segitiga yang dititikkan A 1,1, B 3,1, C 1,2 dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal 0,0. Maka dari itu, dapat kita tuliskan A 1,1, B 3,1, C 2,1 dan A aksen 3,3.